Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari PER 12 dengan saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030 dan peer saya. Saya Gabernasi Sinaga dengan NIM 12S25021. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana program penyelesaian dari kasus T04 yaitu Buy More Pay Less. Di sini ada contoh kasus yang diberikan kepada kita, yang dimana melihat startup yang besutannya semakin potensial, si Uco mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang baru barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meskipun begitu, Uco selalu berpikir bagaimana caranya untuk memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah toko buku fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku, baik dari dalam maupun luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, saya berbincang dengan representatif penerbit dan diskusi ringan dengan Butet, bahwa Butet baru tahu penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya yaitu Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama itu ada pembelian minimal 5 eksemplar, diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar, diberikan potongan 5%. Dan tiga, pembelian minimal 20 eksemplar, diberi potongan 12%. Selanjutnya, seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi untuk membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Ada Dynamic Edition, Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL ini, Ucok berpikir bahwa aplikasi yang perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan ataupun pengurangan eksemplar, yaitu atau Dynamic Edition, Dynamic Removal atau DADR. Dengan BMPL tentu dapat diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DIDR ini, misalnya seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku yang berbeda, yang dimana ISBN-nya itu ada 979878000048361 dan ada juga ISBN-nya yaitu 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda. Yang pertama itu ada 39,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah satu buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka BMPL calon pelanggan dapat menambah ataupun mengurangi buku jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia demi sebagai contoh, ia mengurangi jumlah satu eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0, kita tambah dengan 14,15 dikali 7, maka hasilnya adalah 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan harga sebesar 2% karena telah menuju syarat minimal eksemplar. Dengan demikian, maka total buku transaksi menjadi 95,98 kali 0 ditambah 14 kali 15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Selanjutnya itu ada Array for Dynamic Edition, Dynamic Removal. Pagi tadi di kelas program disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel yang diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array ini dapat ditetapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksikan solusi.
Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array-nya itu memiliki tugas-tugas yang berbeda. Array pertama akan digunakan menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku ataupun price per eksemplar dan relasi data yang merujuk pada dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array ini akan membentuk satu relasi data yang merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array itu membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua untuk membentuk konteks buku kedua, dan dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk suatu solusi. Yang pertama itu ada indeksnya 0, array ISBN-nya itu ada 979870004 8361, array price-nya itu 35,98 dan array quantity-nya itu ada 0. Selanjutnya indeks 1, array ISBN-nya itu 9780439708180, array price-nya 14,15 dan array quantity-nya itu 7. Dan indeks kedua itu indeks selanjutnya ada 2, array ISBN dan array price-nya itu ada 0. Selanjutnya itu ada limitation. Yang pertama itu buku ini diidentifikasi dengan International Standard Book Number ataupun ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Yang kedua, minimal pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda-beda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN yang berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku yang terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam itu, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca buku membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucuk mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presesi. Baik, di sini saya Untuk akan menjelaskan hasil dari solusi yang telah kami lakukan di Flogorithm. Yang pertama, kami sudah mendeklarasikan ISBN dengan array 3 menggunakan tipe data string. Mengapa menggunakan string? Karena kita lihat sendiri bahwasannya ISBN itu menggunakan gabungan dari angka dan juga tanda slash seperti ini. Jadi kami menggunakan tipe data string. Lalu kami mendeklarasi juga ada jumlah buku dengan array-nya 3. Kami menggunakan tipe datanya integer karena jumlah buku menggunakan tipe data integer atau 1, 2, 3 tidak ada koma. Lalu kami mengassign atau memanipulasi dari jumlah buku indeksnya 0 sama dengan 0, jumlah buku indeks 1 sama dengan 0, dan juga jumlah buku indeks 2 sama dengan 0. Lalu kami juga mendeklarasikan harga dengan array 3 dengan tipe data real. Kenapa kami menggunakan real? Karena harga dapat menggunakan koma misalnya 35,98. Lalu kami memanipulasi harga indeks 0 sama dengan 0, harga indeks 1 sama dengan 0, dan harga indeks 2 sama dengan 0. Kami membuat manipulasi ini agar harga itu dimulai dari 0. Lalu kami mendeklarasi juga total harga dengan array-nya 3. Kami menggunakan tipe data real karena total harga sama dengan harga tadi, dia dapat menggunakan koma atau bilangan desimal. Dan lalu kami memanipulasi total harga indeks 0 sama dengan 0, total harga indeks 1 sama dengan 0, dan total harga indeks 2 sama dengan 0. Lalu kami mendeklarasikan juga total akhir 1 menggunakan tipe data real karena total akhir ini nanti bisa menggunakan desimal. Lalu kami juga mendeklarasikan integer i, lalu integer jumlah buku 0, 1, dan 2. Lalu kami memanipulasi juga i sama dengan 0 atau i itu dimulai dari 0. Lalu kami mengasain juga jumlah buku 0, 1, dan 2 dengan 0. Agar dimulai dari jumlah buku itu dimulai dari 0. Lalu kami juga mendeklarasikan dengan tipe data string buku 0, buku 1, dan buku 2 yang akan kita manipulasi di buku 0 itu sama dengan kalimat buku.
begitu juga di buku satu, buku 2 sama dengan buku. Lalu kami juga mendeklarasikan integer, tipe data integer untuk variabel 0, 1, dan 2. Dan di mana 0, 1, dan 2 ini kami manipulasi 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Lalu masuklah kita di dalam perulangannya, yang di mana kita menggunakan perulangan dual. Yang pertama, dalam perulangan ini kita akan menginput ISBN, lalu kita membuat kondisi logika ketika ISBN sama dengan garis 3 kali, yang dimana ketika si user menginputkan garis-garis 3 kali ini, maka akan I sama dengan 3. Yang di awal tadi kita buat atau kita manipulasi I sama dengan 0, ketika I sama dengan 3, maka lah program akan langsung ke bawah dan dia akan langsung, program itu akan langsung berhenti. Karena ketika si user menginputkan itu, maka program akan langsung berhenti. Lalu ketika pernyataan ini salah, maka akan terjadi kondisi lagi ketika ISBNI sama dengan ISBN indeks 0. Jika ini benar, maka 0 sama dengan 0, lalu kita assign buku 0 sama dengan ISBNI. Lalu kita buat kondisi logika lagi ketika ISBN 0 sama dengan buku 0. Jika benar I sama dengan 0, lalu di input harganya, input jumlah buku, lalu kita assign jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku indeks. Lalu kita assign 0 sama dengan 3, lalu kita manipulasi lagi, I sama dengan I ditambah 1. Lalu jika pernyataan ini salah, maka kita buat kondisi lagi ketika 1 sama dengan 1. Jika ini benar, maka kita assign lagi buku 1 sama dengan ISBN index. Lalu kita buat kondisi lagi ketika ISBN 0 sama dengan buku 1. Ketika ini benar, maka I sama dengan 1, lalu si user akan menginput harga dan jumlah bukunya, dan akan diassign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku indeks. Lalu 0 sama dengan 3, I tambah 1. Lalu ketika pernyataan ini salah, maka I sama dengan 2, lalu si user akan menginputkan harga dan jumlah bukunya, lalu jumlah buku sama dengan jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks sama dengan, baru di-assign lagi 0 sama dengan 3, lalu I sama dengan 0. Lalu jika pernyataan ISBN indeks sama dengan ISBN 0 ini adalah pernyataannya false, maka kita masuk ke kondisi lagi ketika ISBN indeks sama dengan ISBN 1. Jadi kalau dia true, maka akan masuk lagi ke dalam sebuah kondisi logika. Ketika 1 sama dengan 1, maka kita assign buku 1 sama dengan ISBNI. Lalu kita masuk ke kondisi logika lagi ketika ISBN 1 sama dengan buku 1. Jika pernyataan ini benar, maka I sama dengan 1. Lalu si user akan menginputkan harga dan jumlah bukunya. Lalu jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku indeks. Lalu kita assign 1 sama dengan 3, I sama dengan I tambah 1. Jika pernyataan ini salah, maka I sama dengan 2, lalu si user akan menginputkan harga dan jumlah bukunya. Lalu kita assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Lalu kita assign 1 sama dengan 3, lalu I sama dengan 0. Dan jika pernyataan ini salah, kita masuk lagi ke dalam kondisi logika ketika ISBN indeks sama dengan ISBN 2. Maka jika true, 2 sama dengan 2, lalu kita assign buku 2 sama dengan ISBN indeks. Lalu kita masuk lagi ke dalam kondisi logika ketika ISBN indeks 2 sama dengan buku 2. Jika pernyataan itu benar, maka I sama dengan 2, lalu si user akan menginputkan harga dan jumlah bukunya. Lalu kita assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I atau indeks. Lalu kita assign 2 sama dengan 3, lalu I sama dengan 0. Lalu kondisi dual tadi itu kita buat I lebih kecil dari 3. Jika pernyataan itu salah, maka dia akan lanjut ke bawah. Ketika jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20, jika pernyataan ini benar, maka dia akan diassign harga indeks yang 0 sama dengan harga indeks 0 dikurang harga indeks 0 dikali 12/100. Lalu jika pernyataan ini salah, maka dia akan masuk lagi ke dalam kondisi logika. Ketika jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10, jika benar maka harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 dikurang harga indeks 0 dikali 5/100. Jika pernyataan ini salah, maka masuk lagi dia ke dalam kondisi logika. Ketika jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5, jika pernyataan ini benar, maka akan desain lagi harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 dikurang harga indeks 0 dikali 2/100. Lalu di-assign lah dia
di total harga indeks nol sama dengan harga indeks nol dikali jumlah buku nol. Lalu masuklah kita ke jumlah buku satu. Ketika jumlah buku satu lebih besar sama dengan 20, maka harga indeks satu sama dengan harga indeks satu dikurang harga indeks satu dikali 12 per 100. Jika pernyataan ini salah, maka kita masuk lagi ke dalam kondisi logika lagi. Ketika jumlah buku satu lebih besar sama dengan 10, jika pernyataan ini benar, maka harga indeks satu sama dengan harga indeks satu dikurang harga indeks satu dikali 5 per 100. Lalu jika pernyataan ini salah, maka masuk lagi kita ke dalam kondisi logika lagi ketika jumlah buku satu lebih besar sama dengan 5. Jika pernyataan ini benar, maka kita assign lagi harga indeks satu sama dengan harga indeks satu dikurang harga indeks satu dikali 2 per 100. Jika sudah langsung seperti tadi di indeks nol tadi, kita akan mengassign total harga indeks satu sama dengan harga indeks satu dikali jumlah buku satu. Lalu masuklah kita ke jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20. Jika benar maka kita akan mengassign harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 dikali 12 per 100. Jika pernyataan ini salah maka lanjut lagi kita ke dalam kondisi logika lagi. Ketika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10. Jika benar maka harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 dikali 5 per 100. Jika pernyataan ini salah maka masuk lagi kita ke dalam kondisi logika lagi. Ketika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika pernyataan ini benar, maka harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 dikali 2 per 100. Lalu kita assign lagi total harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikali jumlah buku 2. Lalu kita assign lagi total akhir satu yang untuk menyimpan atau menampung semua hasil dari harga indeks total harga indeks satu sampai 2. Kita akan mengesain total akhir satu sama dengan total harga indeks nol ditambah total harga indeks satu ditambah total harga indeks 2. Lalu kita akan mengoutputkan total akhir satu. Jika sudah, kita akan coba dengan contoh soal yang sudah ada tadi. Di sini ada ISBN 97987004831 dengan harga 35,98 dengan jumlah bukunya ada satu. Lalu di sini ada ISBN yang kedua dengan harga 14,15 dengan jumlah bukunya ada 3. Lalu di sini ada juga yang sama dengan SBN yang pertama dengan harga 35,98 dengan jumlah bukunya min 1. Lalu ini juga sama dengan yang indeks ISBN yang kedua dengan harga 14,15 dengan jumlah bukunya ada 4. Lalu kita untuk memberhentikan program ini kita akan mengetikkan 3 kali garis ini. Hasilnya adalah 97,07. Di sini 97,69. Di sini dia karena sudah digenapkan ke atas. Lalu kita akan mencoba example yang kedua. Dengan harga 50,19. Dengan jumlah bukunya 3. Lalu ini sama dengan ISBN yang pertama. Dengan harga 50,19. Jumlah bukunya ada 10. Ini ISBN yang baru. Dengan harga 14,15. Jumlah bukunya ada 4. 22,11 dengan jumlah bukunya ada 2. Lalu kita input lagi SBN yang sama dengan harga 22,11 dengan jumlah bukunya ada 3. Dan yang terakhir kita akan masukkan SBN ini dengan harga 14,15 dengan jumlah bukunya ada min 4. Untuk memberhentikannya kita ketikkan 3 kali garis ini. Maka hasilnya adalah 771,52. Di sini masih ada 771,5211. Dengan kita sudah mencontohkan dari
contoh kasus yang ada telah diberikan dari T04 by More Payless ini, maka dapat dikatakan program yang telah kita lakukan ini atau solusi yang telah kami kerjakan telah berjalan dengan baik. Kami dari PER 12 izin pamit undur diri. Terima kasih.